سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 العدا رغم كل النعم. سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saudara-saudariku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang Allah muliakan, ya, materi kita dari perkara ruqyah, ya, karena ruqyah ini lagi marak sekarang dan banyak pemahaman yang tidak tepat, ya, seperti ada yang mengatakan tidak boleh minta di ruqyah, ya. Kenapa sampai ada yang mengatakan seperti itu? Kalau menurut saya, mereka tidak belajar langsung kepada guru, ya, hanya membaca di internet atau di YouTube, ya. Tapi mereka tidak bertanya kepada ustadz yang paham tentang ruqyah, yang mendalami tentang ruqyah. Ya, sedangkan Rasulullah SAW saja pernah diruqyah. Kenapa kita tidak boleh diruqyah, ya kan? Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam itu pernah meruqyah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allah yasbik bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang dibaca malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi sakit, ya. Ini salah satu dalil. Kemudian, ya, Nabi SAW juga pernah meruqyah atau mendoakan kedua cucunya, itu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dengan doa u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Ya, ini beberapa dalil yang saya sebutkan jelas, ya, bahwasanya memang ada dalilnya, ya. Bahkan Nabi SAW pernah meminta kepada sahabat untuk ditunjukkan cara ruqyah mereka, ya, karena para sahabat dulu juga meruqyah. Maka Nabi katakan, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku, kata Nabi, ruqyah kalian. La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirkun. Kata Nabi, enggak apa-apa meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi artinya di sini jelas, ketika ruqyah yang di dalamnya mengandung kesyirikan, maka itu yang dilarang, itu yang diharamkan, maka tidak boleh minta di ruqyah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Kemudian ada hadis juga yang biasa kita dengar, yaitu ar-ruqa wa samaima wa tiwala syirkun. Orang-orang yang tidak paham dengan hadis ini mengatakan ruqyah itu syirik. Padahal ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, ruqa ini merupakan jamak dari kata ruqyah. Ya, ruqyah wa samaima, jimat, tiwala, pelet, syirkun adalah kesyirikan. Ruqyah yang dibilang syirik di sini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Bagaimana ruqyah mengandung kesyirikan? Adalah mereka yang meruqyah dengan meminta bantuan kepada jin, memohon bantuan kepada syaitan. Kemudian ruqyahnya dengan beberapa syarat seperti membawa hewan-hewan untuk disembelih yang ditujukan atau diniatkan untuk bangsa jin. Kemudian dengan membawa persyaratan yang lain seperti baju, ya, baju bekas, ya. Ini adalah ruqyah mengandung kesyirikan. Jelas ini ruqyah yang diharamkan, tidak boleh. Maka saudara-saudariku yang Allah muliakan,
Ruqyah merupakan salah satu solusi umat Islam ketika mereka sakit, ya kan? Ruqyah merupakan solusi bagi mereka yang mengalami sakit, dan ruqyah merupakan dakwah tauhid yang meneruskan akidah seseorang. Jangan sampai mereka lari kepada dukun. Ketika kita, ya, asatid atau ustaz-ustaz mengatakan tidak boleh mendatangi dukun, kemudian kita tidak berikan solusi kepada mereka. Bagaimana solusi ketika sakit non medis? Mereka pun bingung, ya kan? Maka ruqyah merupakan solusi untuk mereka yang sakit non medis, dan ruqyah menyelamatkan akidah-akidah mereka yang mana mereka selama ini mungkin mendatangi dukun. Dengan hadirnya ruqyah, sebenarnya ruqyah ya bukan baru hadir sekarang saja, tapi ruqyah sejak zaman Nabi dan para sahabat sudah ada. Sebagaimana para sahabat dulu pernah meruqyah kepala suku yang terkena sengatan binatang yang berbisa, mereka meruqyah dengan suratul Fatihah, ya kan? Jadi saudara-saudari yang Allah muliakan, ruqyah merupakan, ya, solusi untuk mereka yang sedang sakit non medis maupun medis. Allah Subhanahu wa taala juga kabarkan dalam Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya, dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Maka saudara-saudari yang Allah muliakan, sudah jelas di sini ruqyah merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah diperintahkan oleh Nabi untuk minta diruqyah karena terkena ain, ya, dari penyakit ain, ya. Itu hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari yang Allah muliakan, maka ketika Anda tidak paham dengan konteks hadis atau ragu-ragu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang paham. Tidak boleh kita hanya membaca buku kemudian kita memahami dengan pemahaman kita, ya, apalagi pemahaman yang dangkal, ya. Semoga video ini memberikan kita pemahaman, ya, memberikan kita pencerahan yang tadinya kita tidak memahami, bahkan kita punya pemahaman bahwasanya ruqyah itu terlarang, ya, itu adalah pemahaman yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambah iman kita. Dan pesan saya, kita semua wajib belajar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan kita hanya berdiam diri di rumah, ya. Jangan kita hanya mencari ilmu di internet tapi tidak mau mendatangi majelis-majelis ilmu, ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.